Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Maulana dari kelas D1DA dengan mata kuliah Pendidikan Karakter Kewarganegaraan. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Mbak Eka sebagai narasumber saya dalam studi kasus kemacetan dan ketimpangan akses transportasi publik di kota-kota penyangga Jakarta. Oke, studi kasus ini terkait SDG nomor 11 tentang Sustainable Cities and Communities. Oke, langsung saja saya masuk ke pertanyaan yang pertama. Mungkin dari Mbak Eka boleh diceritakan tentang aktivitas harian dari Mbak Eka yang paling sering membutuhkan mobilitas, Mbak. Oke, kalau aktivitas yang paling sering membutuhkan mobilitas itu cuma kerja. Kemudian paling kalau weekend itu ngantar anak jalan-jalan. Cuma paling wajib banget sih biasanya pas kerja itu, karena kan kita dituntut untuk datang on time ya. Kalau Mbak Eka sendiri tinggalnya di mana, Mbak Eka? Kalau tinggal sekarang domisili itu di Citayam. Itu tuh mendekati ke arah Bogor. Berarti dari Citayam ke Cakung ya, Mbak ya? Ah iya benar, dari Citayam ke Cakung. Oke, berarti untuk sehari-hari memang menggunakan komuter lain ya, Mbak ya? Atau KRL ya? Atau gimana? Kalau berangkat pagi itu saya bareng suami naik mobil pribadi, kemudian kalau pulang itu baru saya kombinasi antara naik ojol, baru habis itu KRL sampai stasiun Citayam. Oh gitu, berarti paginya tetap sama suami ya? Betul. Terus itu kenapa, Mbak? Kalau malamnya atau pulang kerjanya nggak bareng suami lagi? Apakah ada faktor kemacetan atau gimana, Mbak? Oke, jadi kalau kenapa paginya bareng suami terus kemudian malamnya nggak bareng suami itu karena jam pulangnya beda. Jadi terus kan saya di rumah sekarang ada anak ya, jadi dituntut untuk nyampe rumah tuh kalau bisa secepat mungkin. Makanya mode transportasinya itu berubah dari yang tadi naik mobil pribadi, sekarang pulangnya itu harus naik KRL untuk ngejar waktu tadi kayak gitu. Berarti alasan utamanya lebih ke ngejar waktu ya, Mbak? Betul. Berarti bisa dikatakan untuk transportasi pribadi untuk bisa dikatakan dia lebih lama ya, Mbak? Atau gimana? Kalau untuk pulang ke rumah, transportasi pribadi sama publik itu sebenarnya sama-sama aja, Mas Faris. Soalnya kalau naik transportasi publik dari sini, dari Cakung ke stasiun dari Cakung itu, dari PT kita ke stasiun Cakung itu kita harus naik ojek dulu kan. Itu sekitar makan waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Nah, untuk KRL sendiri kan harus transit dulu ke Manggarai kalau ke stasiun Citayam. Jadi itu juga sekitar makan waktu 1 jam sampai 1,5 jam lah. Sedangkan kalau naik mobil itu dia macet kalau pulang, karena semua orang kan jam pulangnya bareng-bareng ya. Hektik ya, Mbak ya? Jadi hektik banget. Jadi sebenarnya sama-sama aja kalau jam pulang. Sebenarnya sama. Berarti untuk alasan utamanya lebih ke keluarga ya, Mbak? Betul. Menarik. Lalu menurut Mbak Eka nih, kendala terbesar menggunakan transportasi publik di daerah, kan Mbak Eka Citayam nih, sedangkan Mbak Eka kerja di Cakung, otomatis itu kan udah beda daerah tuh, udah jauh tuh. Nah itu kendala terbesarnya apa, Mbak, kalau untuk menggunakan transportasi publik? Kalau untuk ajak banget naik transportasi publik itu paling susah sebenarnya waktu pagi-pagi, karena semua orang itu ternyata tinggalnya kan di pinggiran Jakarta dan mereka itu kerja di Jakarta ya. Jadi pagi-pagi itu kayak kita tuh harus dituntut kalau nggak mau telat berarti kita harus desek-desekan belum sama dramanya segala macam di transportasi publik. Dan kemudian dengan itu semua kan pasti kadang tuh energi kita udah habis duluan tuh. Dari situ biasanya nyampe kerja juga udah sisa-sisa nyawa aja gitu. Tinggal itu doang sih. Nah, tantangannya kalau untuk sekarang naik transportasi publik apalagi dari pinggiran Jakarta tuh itu. Kalau untuk jadwal, kemudian fasilitas di publik transportnya itu udah jauh lebih baik banget sih. Tapi itu
opennya jam berapa sih Mbak kalau untuk KRL itu? Kalau KRL itu kalau nggak salah jam paling pagi itu sekitar jam 4. Jam 4. Jam 4. Itu udah rame itu ya? Itu Jam udah 4? rame dan orang-orang tuh kadang malah sampai ekstrim banget sholat di KRL, sholat Oh subuhnya. iya. Iya. Terus kalau Mbak Eka berangkat dari Citayam jam? Kalau berangkat dari Citayam naik KRL Hmm. itu paling siang itu pokoknya jam 5:30 harus udah nyampe stasiun. 5:30. 5:30 udah sampai stasiun. Berarti harus siap-siap sekitar jam 5:30 atau jam 4 lah. Terus turun di Cakung. Turun di Manggarai dulu, Oh, harus transit karena transit beda ya? line kan, line Bogor, kemudian transit di Manggarai masuk ke line yang Cikarang. Mm-mm. Itu sekitar kayaknya spare time tuh 2 jam deh, 2 jam baru nyampe kantor. Berarti Itu lumayan. 7:30, 7:30 dong. Iya, makanya mepet banget kalau naik KRL. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau yang saya tangkap kendala terbesarnya sebenarnya lebih ke ya karena kebanyakan orang aja ya Mbak Kebanyakan ya? orang banget tinggal di Jakarta dan kerja di Jakarta. Jadi sebenarnya kayak nggak ada pilihan nih Mbak ya. Mau naik transportasi pribadi macet, mau naik KRL macet juga. Betul. Rame juga. Rame juga. Jadi kalau dari pinggiran Jakarta kayaknya ya udahlah, lu tinggal milih aja nih mau naik public transport atau naik mobil pribadi. Kalau mobil pribadi kan berarti harus kuat di ongkos aja tuh. Iya, ongkos tol, Betul. bensin. Oke, terus ada nggak sih Mbak pengalaman dari Mbak Eka terkait kenyamanan atau keterjangkauan transportasi publik? Yang pengen ditingkatin gitu atau gimana? Pengalaman Mbak Eka aja, mungkin pengalaman baik, pengalaman buruk. Oh, kalau saya pribadi sih dulu ya waktu awal-awal kerja itu jadwal untuk public transport itu kan masih rada jauh ya antara satu ke yang lain, kayaknya lebih dari 10 menit deh. Kalau sekarang tuh kan udah lebih deket per 5 menit, apalagi kalau yang KRL Bogor Line ya. Cuma kalau misalkan ke Cakung itu kan beda line ya, line-nya pakai line Cikarang. Nah, dia antar kereta yang satu sama kereta yang selanjutnya itu jaraknya lebih lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Dan itu tuh cukup makan waktu. Jadi semisal nyampainya pas kereta berangkat kan berarti harus istilahnya ngebuang waktu 10 sampai 15 menit ya. Kayak gitu sih. Itu yang bikin jengkel juga sih sebenarnya. Berarti tetap waktu ya yang Waktu. faktor utamanya. Betul. Tetap waktu ya. Waktunya itu. Tapi kalau dari segi kenyamanan nih Mbak, kayak stasiunnya atau tempat duduk atau peron atau itu. Kalau sekarang semenjak udah mulai banyak yang naik KRL juga dan udah mulai banyak yang direnovasi segala macam, so far udah jauh lebih nyaman juga sih. Secara peron mereka juga lebih luas. Terus kemudian mereka juga ngasih fasilitas-fasilitas umum di public transport itu sendiri, kayak misalkan untuk ibu menyusui dia ada ruang menyusui kayak gitu. Oh, itu Toilet juga lebih bersih. di stasiunnya ya? Betul, di stasiunnya. Oke, berarti dari sarana prasarana udah aman sebenarnya. Udah aman. Cuman ya itu faktor manusia, kembali Faktor lagi. manusianya aja. Oke, terus menurut Mbak Eka, sejauh mana sih kemacetan mempengaruhi waktu atau produktivitas Mbak Eka sehari-hari? Kalau pas berangkat ya terutama macet itu udah nggak akan ngejar apapun sih sebenarnya. Apalagi kalau macetnya itu karena ada perbaikan jalan di hari kerja dan jam kerja, itu udah nggak akan menolong apapun yang udah dilakukan dari pagi. Itu adalah tantangan yang benar-benar nggak bisa dihindarin. Cuma semisal kayak jaraknya jauh, terus kalau misalkan ada beberapa daerah kan memang macet, itu masih bisa tuh diatasi dengan datang lebih pagi. Cuma kalau udah perbaikan jalan udah nggak ketolong sih kalau macet karena perbaikan jalan. Kalau hujan kalau berangkat dari juga tuh, ya hujan tuh. kalau berangkat dari Citayam sebenarnya nggak ada masalah kalau hujan. Nah pas nyampe di deket Cakungnya ini karena emang mungkin datarannya lebih rendah, terus habis itu gorong-gorong juga airnya nggak jalan, itu pasti banjir kan. Nah itu bikin macet tuh kalau udah deket Cakung sini. Berarti sangat mempengaruhi ya produktivitas. Mempengaruhi ya? banget, dan terutama akan telat itu juga Akan sih. telat, benar. Apalagi absensi Betul, juga absensi agak mempengaruhi. ketat ya, betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Menurut Mbak Eka nih, apa solusi atau perbaikan yang paling dibutuhkan agar transportasi publik ini lebih baik? Oke, kalau menurut saya untuk menumbuhkan ibaratnya rasa tuh biar kita pengen naik transportasi publik, terutama bukan buat yang karyawan kantor aja tapi buat buruh pabrik, kan kita tahu buruh pabrik ya. Itu tuh harusnya
pemerintah mulai mempercepat integrasi antara yang public transport, yang mass transport KRL, busway gitu segala macam ke daerah-daerah yang industri. Misalnya kayak di sini, kalau di sini kan kita itu di depan itu cuma ada paling angkot, itu pun angkotnya kadang lewat ya kadang nggak lewat, kadang nggak tahu berapa menit sekali lewatnya. Coba misalkan di depan situ ada integrasi antara busway, terus habis dari busway-nya itu nanti ke stasiun, itu kan enak banget tuh. Jadi kita tuh enak gitu kalau naik lebih ke transportnya. runutnya gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi nggak yang harus naik ojek dulu, atau kalau naik angkot jadi kayak harus nungguin angkotnya dulu kayak gitu. Oh iya. Soalnya kan sekarang cuma ada perkantoran ya kayaknya yang banyak apa lini transportnya, tapi kalau daerah industri tuh jarang banget. Paling angkot itu. Benar. Jadi lebih ke untuk mencapai apa akomodasi untuk ke stasiunnya ya Mbak ya. Betul. Integrasi itunya sih yang pengen diperluas aja, nggak cuma di perkantoran aja tapi di daerah industri juga gitu. Iya sih, emang beda banget ya Mbak ya, daerah Sudirman, Betul. Cakung. Itu aduh Bronx banget kalau kita bilang. Oke, saya rasa cukup untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih kepada Mbak Eka yang menyempatkan diri untuk menjadi narasumber saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.